Saudara-saudara semuanya berhenti sebentar. Xiao Hu petinju. Andalan klub kita. Xiao Hu petinju. Kakak Cheng kembali. Semuanya sambut dia. Datua. Lanjutkan latihan. Apa kamu tuli atau buta? Kakak Cheng kembali. Duan Kun. Lupakan saja. Jika kamu ingin bertinju, ganti bajumu. Kenapa dia bertinju di sini? Dia membuat sasana tinju kita kehilangan muka. Pengkhianat, keluar dari sini. Kami tidak ingin melihatmu lagi. Keluar, keluar. Keluar. Aku tidak di sini untuk bertinju. Aku di sini untuk meminjam uang. Putriku saat ini di rumah sakit, sangat membutuhkan biaya operasi. Jika semua orang mempertimbangkan persahabatan kita di masa lalu dan bisa membantuku. Jika kamu tidak bertinju, keluar. Tidak ada seorang pun di sini yang memiliki persahabatan denganmu. Sungguh menyedihkan. Kamu tidak diterima di sini. Keluar. Sasana tinju bobrok ini. Bukankah seharusnya sudah ditutup? Kau. Sepertinya itu, karena beberapa pertandingan yang diatur. Kanker bagi dunia tinju. Benar juara Cheng. Tunggu, bukankah kau kekurangan uang? Aku punya banyak uang. Selama kau patuh berlutut padaku, semua uang ini milikmu. Kamu menepati janjimu. Jiang Yu, jika kamu berani berlutut hari ini, jangan pernah datang menemui kami lagi seumur hidup ini. Apakah ini masih kakak Cheng yang aku kenal? Jika kau dulu seperti sekarang, patuh dan penurut, aku tidak perlu memelihara anjing yang menang saat ku suruh menang, dan kalah saat ku suruh kalah. 2 pertandingan minggu depan. Jika kau menang, aku tidak hanya bisa mengembalikan statusmu sebagai petinju, tapi juga membiarkan sasana tinju bobrok ini terus beroperasi. Ditambah bonus 200.000. Aku membayangkan bagimu sang juara tinju. Itu seharusnya semudah membalikkan telapak tangan, kan? Benar. Aku hampir lupa. Tangan kanan emasmu yang paling kau banggakan sudah lumpuh. Pertandingan semacam ini, aku khawatir kau tidak akan bisa berpartisipasi lagi. Kamu. Rumah sakit rakyat Biancheng. Dokter. Ini semua uang yang kumiliki. Aku tahu itu tidak cukup, tapi aku akan terus mencari cara untuk mendapatkan sisanya. Aku mohon padamu, tolong selamatkan putriku ya. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Tong Tong adalah putriku? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Jika aku tidak mengetahuinya, berapa lama kamu berencana untuk terus membohongiku? Aku berbohong padamu. Setelah kamu melahirkan Tong Tong, kamu meninggalkannya sendiri dan menyuruh ibumu melemparkannya padaku. Itu aku yang merawatnya setelah keluar dari penjara setahun kemudian. Kamu... Apa yang kamu katakan? 5 tahun. Tahukah kamu betapa Tong Tong sangat merindukan ibunya di sisinya? Di mana kamu saat dia menangis? Di mana kamu saat dia sakit? Aku juga ingin tahu di mana aku berada. Tapi aku tidak tahu sama sekali bahwa aku bahkan punya seorang putri. Dulu, ibuku memberitahuku bahwa bayinya keguguran. Aku tidak tahu anakku masih hidup. Aku juga ingin menjadi ibu yang baik. Tapi saat aku jatuh dari tangga waktu itu, di mana kamu? Hak apa yang kamu miliki untuk menuduhku? 5 tahun. Mengapa kamu tidak datang mencariku selama 5 tahun ini? Kamu adalah alasan Tong Tong tidak punya ibu. Kamu mencegahku memenuhi tanggung jawab seorang ibu. Saat dia menangis, saat dia sakit, saat dia bahagia, aku ingin berada di sisinya untuk semua itu. Itulah
Mengapa aku berharap kamu? Biarkan aku membawanya pergi. Demi dia. Dan demi kebaikanmu sendiri. Kamu pikir kamu bisa begitu saja membawanya pergi hanya karena kamu mengatakannya. Di mana kamu sebelumnya? Sekarang kamu ingin membawanya pergi. Tahukah kamu betapa pentingnya putriku bagiku? Jika aku kehilangan dia, itu berarti aku tidak punya apa-apa lagi. Aku berjanji padanya. Aku tidak akan pernah meninggalkannya. Kami baik-baik saja sekarang. Aku harap kamu berhenti mengganggu kami mulai sekarang. Baiklah. Apakah kamu masih berpikir, kamu adalah mantan juara tinju yang sombong itu? Dirimu yang sekarang bahkan tidak bisa mendapatkan 200.000 untuk operasi tong-tong. Apa yang membuatmu berpikir putriku harus hidup susah bersamamu? Keegoisanmu. Kesombonganmu sudah menyakitiku. Apakah kamu juga ingin menyakiti putri kita? Penyakitnya tidak bisa ditunda lagi. Aku akan membawanya ke luar negeri untuk mendapatkan perawatan terbaik. Jika kamu masih punya hati nurani, aku harap kamu biarkan dia pergi. Baiklah, Film was translated and narrated Aku by berjanji M padamu. Media. tapi aku punya satu permintaan. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Dulu ibuku memberitahuku bahwa aku keguguran. Aku tidak tahu anakku masih hidup. Apakah kamu masih berpikir kamu adalah juara tinju tak terkalahkan yang dulu kamu? Dirimu yang sekarang bahkan tidak bisa mendapatkan 200.000 untuk operasi tong-tong. Apa yang membuatmu berpikir putriku harus hidup susah bersamamu? Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun Tong-Tong. Ayah akan selalu mencintaimu. Selamanya. Cheng Yu. Kamu sampah tidak berguna. Bahkan tidak bisa melindungi putrimu sendiri. Ayah, kamu di mana? Ibu sudah kembali. Dia sangat cantik. Dia bahkan bilang akan membawaku ke luar negeri. Ayah, kamu pasti akan ikut. The film Dengan was tukan. translated and narrated by M Media. Aku sudah membeli tiket pesawat untuk Selasa depan. Aku membawa Tong-Tong ke Jerman. Tong-Tong kita. Apakah kamu bahagia dengan ibu? Ya, aku ikut. Ibu membelikanku banyak makanan enak. Dan ada juga Paman Di yang bilang dia sahabat terbaikmu. Dan membelikanku kue sebesar itu. Ini super lezat. Maka mulai sekarang, Tong-Tong kecil kita akan tinggal bersama ibu, oke? Bagaimana dengan ayah? Ayah dan ibu sudah berpisah. Ayah, apakah ayah tidak menginginkan Tong-Tong lagi? Tong-Tong akan menjadi anak baik. Ayah, tolong jangan tinggalkan Tong-Tong. Ayah, kamu di mana? Tolong jangan tinggalkan Tong-Tong. Kamu bilang, kita akan bersama selamanya. Tong-Tong jadilah anak baik. Ayah bukan tidak menginginkanmu. Ayah hanya tidak ingin kamu hidup susah bersamaku. Tong-Tong, apa yang kamu lakukan? Ayah berbohong? Kamu bilang, kita akan bersama selamanya. Aku tidak akan pergi dengan ibu. Aku pulang sekarang untuk menunggu ayah. Tong-Tong, Tong-Tong. Tong-Tong, kamu mau kemana?
Tong-Tong. Ayah Tong-Tong akan menjadi anak baik. Tong-Tong tidak mau mainan ibu lagi. Atau makan kue besar. Jangan tinggalkan Tong-Tong. Maafkan aku. Ayah salah. Ayahlah yang salah. Ayah tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. 2 pertandingan Selasa depan. Jika kau menang, aku tidak hanya bisa mengembalikan identitasmu sebagai petinju, ditambah bonus 200.000. Aku ikut serta dalam pertandingan tinju ini. Aku akan ikut serta. Hadirin sekalian, pertandingan tinju akan segera dimulai. Kedua pemain adalah dari kelas berat nasional. Pemain peringkat kedua, Jiatuoli. Dan yang pernah dikenal sebagai tangan kanan emas, Cheng Yu. The film was translated and narrated by M Media. Tong-Tong, ibu sudah menyelesaikan prosedur keluar rumah sakit. Pesawat akan lepas landas sebentar lagi. Ayo kita pergi sekarang. Tong-Tong, kita harus pergi. Ibu, aku tidak mau pergi ke luar negeri. Aku tidak bisa meninggalkan ayah. Maafkan aku, ibu. Ibu masih punya kakek nenek. Tapi ayah hanya punya aku. Aku tidak bisa meninggalkan ayah. Semua orang bisa melihat serangan Jiatuoli, sangat cepat dan ganas. Cheng Yu tidak bisa melawan sama sekali. Dia hanya bisa dipaksa menerima pukulan. Tapi jika kamu tidak pergi ke luar negeri, Aku tahu semuanya. Jika aku tidak pergi ke luar negeri, aku mungkin akan menjadi tuli dan bisu sepenuhnya. Aku tahu semuanya. Tapi aku tidak takut. Karena aku masih punya ayah. Maafkan aku, ibu. Oh tidak, Cheng Yu terjatuh. Tong-Tong, Dan itu juara tinju. Ini sungguh lucu. Juara tinju omong kosong macam apa itu? Hanya seorang penipu dan mantan narapidana. Aku lewat beberapa hari yang lalu dan melihatnya diusir oleh pemilik rumah dan tidur di jalanan. Jiatuoli juara tinju. Jiatuoli juara tinju. Pergi ke neraka, kau juara tinju tidak berguna. Berhenti. Ayah. Ayah. Teruslah berjuang. Ayah, teruslah berjuang. Bangun. Ayah, bangun dan teruslah berjuang. Cheng Yu bangkit kembali. Dia bangkit kembali. Cepat, Tong-Tong. Sorot matanya sepertinya memberitahu semua orang. Dia belum tua, katakan beberapa kata lagi untuk menyemangati ayah. Ayah, kau yang terbaik. Kali dia Film was mengangkat gestur ini, translated itu and melambangkan tak narrated by terkalahkan. M Media. Berikan yang terbaik nanti. Bahkan jika Cheng Yu mati di atas panggung, aku akan bertanggung jawab. Cheng Yu, Apa yang ingin kamu katakan? Aku akan bicara setelah aku memenangkan pertandingan.
Kedua belah pihak saling menyentuh sarung tangan. Pertandingan dimulai kembali. Ini sungguh mendebarkan. 6 tahun yang lalu, pertandingan ini juga antara sepasang lawan ini. Sekarang 6 tahun telah berlalu. Pertarungan takdir ini telah dimulai lagi. Akankah Jiatuoli membuktikan dirinya? Atau akankah Cheng Yu melawan takdir? Mari kita tunggu dan lihat. Tampaknya setelah 3 ronde singkat pertandingan, Cheng Yu perlahan menemukan ritmenya dalam pertandingan. Hati-hati! Itu adalah hindaran yang indah. Itu adalah gerakan kaki khas Cheng Yu. Cheng Yu dikenal sebagai tinju kanan emas. Namun, yang tidak banyak orang tahu adalah tinju kanan Cheng Yu membutuhkan koordinasi yang sangat kuat antara tubuh dan gerakan kaki untuk menyelesaikannya. Pukulan indah. Jiatuoli tumbang. Wasit mulai menghitung. Bagus sekali. Ayah sangat hebat. Sialan. Sampang. Bisakah Jiatuoli masih berdiri? Mungkinkah semua usaha dari 3 ronde sebelumnya akan sia-sia? 5-4-3-2. Jiatuoli bangkit lagi. Pertandingan perlahan menjadi menarik dari awalnya yang berat sebelah. Juara tinju Cheng Yu tiba-tiba membalikkan kemundurannya. Keseimbangan kemenangan perlahan berpihak padanya. Apakah dia akan melakukan comeback yang gemilang? Aku benar-benar tidak menyangka bahwa suatu hari aku masih bisa melihat sisi dirimu ini. Jiatuoli memukul lengan kanannya. Dia terluka. Dia tidak akan bisa bertahan lama. Jiatuoli telah mengubah strateginya. Dia telah menyerang lengan Cheng Yu yang terluka. Cheng Yu tampaknya sedikit kesulitan. Jiatuoli terpancing melakukan pelanggaran oleh beberapa hindaran juara tinju Cheng Yu. Sejak awal tadi, dia terus memukul tinju kanan yang cedera. Anda bisa bilang dia kejam, bahkan bilang dia tidak etis. Tapi olahraga kompetitif memang seperti ini. Selama Anda memilih untuk berdiri di atas panggung, Anda harus menghadapi semua ini. Ayah, Apa yang kamu teriakkan? Sampang, seharusnya hanya tergeletak di tanah. Ada apa juara tinju? Bukankah kamu tinju kanan emas? Lepaskan. Cheng Yu berdiri lagi. Namun menurutku, ini juga tidak berguna. Realitas itu kejam. Olahraga kompetitif juga sama. ayah jangan berkelahi. Cheng Yu, peranmu yang lebih penting sekarang adalah sebagai seorang ayah. Kamu sudah melakukan dengan sangat baik. Tidak perlu membuktikan apapun lagi. Aku akan menang. Cukup Cheng Yu. Kamu sudah tidak lagi di masa jayanya. Bersikaplah dewasa. Tidak ada yang berharap kamu memenangkan pertandingan ini. Aku bertahan hidup dengan susah payah selama 6 tahun terakhir. Hari ini aku akhirnya punya kesempatan untuk berdiri di atas ring. Ini bukan hanya untuk membuktikannya padamu dan Tong Tong, tapi juga untuk menjadi layak bagi diriku di masa lalu. Ayah, Tong Tong. Semangati ayah, oke. ayah semangat. Karena Jiatuoli mencari mati sendiri. Jangan salahkan aku karena kejam. Lumpuhkan dia untukku. Pertandingan dimulai lagi. Tua itu tua, juara tinju Cheng Yu, telah melewati masa puncaknya sebagai petinju. Mengabaikan latihan selama beberapa tahun, stamina benar-benar terkuras. Cheng Yu, Ayah, sebuah pukulan kombinasi yang indah. Setelah terakhir kali Jiatuoli maju untuk melayangkan pukulan tambahan, wasit sudah siap. Kali ini dia menariknya menjauh lebih awal. Ya Tuhan, Jiatuoli peringkat kedua di negara ini, menghadapi veteran yang sudah pensiun di masa lalu, malah dipukul hingga benar-benar marah. Juara tinju omong kosong apa ini? Era kamu sudah berakhir. Menyerah dan cepatlah turun. Sampang, kenapa bersikeras jika tidak bisa menang? Pertarungan satu sisi, sangat membosankan untuk ditonton. Cepat turun dari sini. Turun. Jatuh. Turun. kau tidak boleh mengumpat ayahku. Cheng Yu, sekarang bukan waktunya untuk mengkhawatirkan harga diri. Tong Tong hampir tidak bisa bicara. Apakah kamu benar-benar akan membiarkannya trauma?
Sebaiknya kamu jangan menyerah, atau aku akan memukulmu sampai mati di atas panggung ini dan menaruh abumu di rumah Tuan Wei dan wanita itu. Rumah pernikahan baru, agar kamu bisa melihat mereka menyempurnakan pernikahan mereka dan biarkan putri bisumu berlutut di depan makammu dan memanggilnya ayah. Jia Tuoli, jangan keterlaluan. Dasar jalan. Kamu bahkan membantu pria ini bicara. Setelah aku selesai membereskannya, aku akan membantu Tuan Li membereskanmu dengan baik. Cheng Yu, jika kamu terus bertarung, kamu akan mati. Apakah menang atau kalah benar-benar sepenting itu? Menang atau kalah tidak penting bagiku. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah terlalu banyak berhutang padamu dan Tong Tong. Mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak akan membiarkanmu menderita ketidakadilan lagi. Bersiaplah. Mulai. Ayo, kamu hanyalah sampah yang tidak akan mati. Jika kamu punya nyali, jangan menghindar. Pertandingan dimulai kembali. Cheng Yu sejak awal telah bergulat dengan Jia Tuoli dalam posisi clinch. Apakah stamina Cheng Yu habis? Atau ini strategi ofensif baru? Tidak. Cheng Yu dan Jia Tuoli sedang berbicara. Bersiaplah untuk membayar harganya atas apa yang kamu katakan. Dan kamu, Li Jingchuan, semua yang telah kamu hilangkan, aku akan mengambilnya kembali. Jia Tuoli, pukul dia sampai lumpuh untukku. Pukul dia sampai mati. Sebuah combo yang indah. Aku bertanya-tanya, apa yang baru saja dikatakan Cheng Yu kepada Jia Tuoli? Dia tampaknya telah menjadi orang yang berbeda, sepenuhnya meninggalkan pertahanan dan menyerang habis-habisan. Ayo semangat. Lebih keras. Ayah tidak bisa mendengarmu. Ayo semangat. Ibu, mari kita semangati ayah bersama. Cheng Yu semangat. Menangkan pertandingan ini. Ini tidak bisa dipercaya. Cheng Yu dengan sorakan. Istri dan putrinya tiba-tiba menjadi sangat kuat. Seolah kita melihat bayangan mantan juara tinju dalam dirinya. Kompetisi olahraga. Kekuatan adalah yang utama. Jika ada keajaiban, itu pasti atas nama cinta. Pukulan bagus. Ayah kau yang paling keren. Pukulan ini untuk putriku. Pukulan ini untuk Ling Xuan. Untuk diriku sendiri. Untuk membalas dendam 6 tahun lalu, cedera patah lengan. Cheng Yu mendaratkan pukulan kombinasi yang indah, menjatuhkan Jia Tuoli sekali lagi. Bagus sekali. Bukankah kamu bilang tidak suka menonton? Aku bosan. Bicara besar. Ayah sangat tampan. Ibu juga dulu melihat ayah bertinju, sehingga dia terpikat dan setuju untuk bersama ayah, kan? Mulut kecilmu baru saja pulih dan sudah banyak bicara. Wasit sedang menghitung. Jia Tuoli masih tidak sadarkan diri. Cheng Yu di tengah sorakan istri dan putrinya. Sorakan, tampaknya telah menemukan dirinya yang dulu. Cinta sejati memang tak terkalahkan. Penjaga. Bawa kedua orang itu kembali padaku. Ya. Ling Xuan. Maksudku jika aku bisa memenangkan pertandingan ini, kita. Nona Lu, Tuan Li memintamu membawa anak itu dan tinggalkan tempat ini. Di mana Li Jingchuan? Suruh dia datang dan bicara padaku sendiri. Permisi. Tong Tong. Ling Xuan, Tong Tong. Li Jingchuan, apa yang sedang kamu lakukan? Suruh mereka melepaskanku. Cheng Yu, kau bisa memilih untuk menyerah dalam pertandingan ini dan pergi menemuinya. Tapi aku jamin, sampahmu ini akan menjadi terakhir kalinya dalam hidupmu. Kau melihat ibu dan anak ini lagi. Apa yang terjadi di arena? Cheng Yu hanya selangkah lagi menuju kemenangan. Apakah dia akan mundur dari kompetisi? Jika kamu berani menyentuh mereka berdua, aku belum selesai denganmu. Kau memberiku kesempatan. Aku yang bermurah hati padamu, memberimu kesempatan untuk mendapatkan kembali identitasmu sebagai petinju. Tapi bagaimana denganmu? Kau membalas kebaikan dengan permusuhan, menghancurkan keluargaku. Berbicara seperti seorang pria. Ayo sampah. Ayo bermain dengan kakak. Berhenti.
Mungkin aku bisa memberimu satu kesempatan lagi untuk pertandingan ini. Seorang bos membayar 3 juta untuk bertaruh pada kemenangan Jia Tuoli. Naik saja ke sana dan bertarung santai. Kalah dalam pertandingan, aku bisa memberimu tambahan 200.000. Selain itu, aku bisa membiarkanmu secara teratur menemui putrimu. Dan bahkan acara-acara seperti ini di masa depan, aku bisa mengaturnya untukmu. Menyerat atau kalah? Kau pilih sendiri. Sejujurnya, aku yang memasukkan obat itu ke dalam air. Saat kau keluar dari penjara, semua kejayaan akan jadi milikku. Dan tunanganmu juga akan jadi milikku. Aku punya satu pilihan lagi. Kalahkan dia dulu. Lalu datang melawanku. Kau tidak masih berpikir, kau adalah juara tinju dari dulu kan? Kau mencari mati. Jangan salahkan orang lain kalau begitu. Apakah kamu siap? Berikan dia seseorang untuk menjemput jenazahnya. Jia Tuoli, aku memberitahumu, jika kamu tidak bisa menang pertandingan ini, maka kembalilah ke daerah Kumon. Kau mati untukku. Mati untukku. Pertandingan ini benar-benar luar biasa. Sejak Jia Tuoli berdiri, dia seperti binatang buas yang gila. Cheng Yu tidak punya kekuatan untuk melawan. Pukulan ini sangat telak. Cheng Yu memuntahkan darah. Bisakah dia melanjutkan pertandingan? Sampah tetaplah sampah. Seperti kata pepatah tinju takut pada yang muda dan kuat, perbedaan usia 6 tahun telah menyebabkan kekuatan fisik dan daya tahannya menurun secara menyeluruh. Mungkinkah pertandingan ini benar-benar akan berakhir? Bisakah Cheng Yu masih berdiri? Sampah seharusnya hanya berbaring di tanah. Tidak ada yang berharap kamu menang. Pertandingan ini, apakah sudah berakhir? Aku sangat lelah. Aku benar-benar ingin tertidur begitu saja seperti ini. Ya, tidak ada yang berharap aku menang. Seseorang sepertiku tidak punya kemampuan dan tidak punya hak untuk menjadi seorang ayah dan suami. Bangun. Seperti seorang pria. Ayah tidak perlu khawatir. Bahkan jika kita diusir, tidak masalah jika kita tidur di jalanan. Di mana ayah berada, itulah rumahku. Ayah seperti ini. Bukankah sangat memalukan? Ayah adalah yang paling. Ayah yang paling mampu di dunia. 1, 2, 3, 4. Kamu bangun untukku. Jadilah pria. 5. Cheng Yu berdiri lagi. Matanya seolah menyatakan, Raja tidak akan pernah menyerah. Mereka hanya akan mati di medan perang. Ini adalah kehormatan Raja. Lagi. Sampang, kamu mencari masalah. Lagi. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Kedua orang ini justru menyerah pada pertahanan mereka secara bersamaan. Tinju ke daging, saling bertukar pukulan. Ini adalah yang paling bersemangat yang pernah kulihat selama bertahun-tahun. Pertandingan paling seru. Menurut aturan tinju, keduanya telah jatuh ke tanah. Dihitung mundur 2 kali. Jika seseorang jatuh lagi, akan kalah total. Pertandingan ini, keduanya sudah tahu. Ini adalah pertarungan hidup mati. Bakar kapal. Cheng Yu saat ini seperti serigala lapar yang ganas. Dia memberitahu kita, entah kau membunuhku atau kau terbunuh olehku. Tidak. Jika ini terus berlanjut, Cheng Yu akan mati. Ibu, tolong selamatkan ayah. Aku tidak ingin ayah meninggal. Aku mohon padamu, Li Jingchuan, biarkan aku keluar. Aku akan pergi bicara dengan Cheng Yu. Biarkan dia menyerah pertandingan ini.
Seseorang menyuap Jia Tuoli untuk menangkan. Aku akan pergi memberitahu Cheng Yu untuk menjadi seperti 6 tahun yang lalu. Bermain curang dan kalah dalam pertandingan. Aku mohon padamu, biarkan aku pergi. Aku akan pergi bicara dengannya. Aku janji. Pertandingan selesai. Aku akan menikahimu. Aku akan menjalani hidup yang baik bersamamu. Aku tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Kamu akhirnya menyadarinya. Ayo, Li Jingchuan, kau terlalu mengecewakanku. Kintua. Kintua, kenapa kamu di sini? Aku bisa menjamin. Pertandingan ini, Jia Tuoli pasti akan menang. Menang? Bagaimana cara menang? Apakah dengan membius? Atau pertandingan yang diatur? Terlalu palsu. Kau pikir para penonton di luar itu, dan orang kaya lokal, semuanya sampah? Memberi obat? 6 tahun yang lalu, kamu memberi Cheng Yu obat di dalam air. Tidak bicara, berarti kamu mengakuinya. Jadi kenapa kalau aku melakukannya? Popularitas tinju sudah lama memudar. Sekarang, mereka hanya mempromosikan orang baru, menciptakan kejutan. Hanya dengan begitu olahraga ini bisa mendapatkan kembali vitalitasnya. Apa kamu pikir ini olahraga? Ini bisnis. Orang gila itu yang hanya tahu cara bertinju. Dia tidak mengerti apa-apa. Kesempatan untuk menghasilkan uang diletakkan tepat di depannya. Dia tidak akan bisa merebutnya. Apa yang kamu tertawakan? Pria itu akan dipukuli sampai mati. Kalau begitu aku bisa tenang. Berdasarkan kekuatan Jia Tuoli saat itu, bahkan jika Cheng Yu sengaja menahan diri, dia tetap tidak bisa menang. Jadi dia diberi obat. Dia dijamin akan memenangkan pertandingan ini. Kintua, tolong jangan dengarkan omong kosongnya. Aku tidak peduli tentang itu. Itu urusan pribadimu. Saya hanya membutuhkan Jia Tuoli untuk dengan mantap dan pasti memenangkan pertandingan ini. Jika tidak, kursi teratas asosiasi tinju, kau tidak akan mendudukinya lagi. Ada banyak orang menunggu di belakangmu. Aku, Kintua. Ini benar-benar pertarungan yang mendebarkan dan melelahkan. Pada saat ini, aku tidak lagi tahu siapa yang harus kudukung untuk memenangkan pertandingan ini. Salah satunya adalah seorang anak yang muncul dari daerah kumuh. Dia ingin mengubah nasibnya. Yang lainnya, menyia-nyiakan 6 tahun di jurang, menahan keraguan dan caci maki. Kedua pria ini memiliki alasan mengapa mereka sama sekali tidak boleh kalah. Apa kamu masih bisa bertarung? Jika kamu tidak bisa bertarung, ingatlah, banyak orang berebut untuk menjadi anjingku. Tutup mulutmu. Hanya seekor anjing. Kenapa kamu begitu sombong? Aku tidak boleh kalah. Tidak boleh kalah, tidak boleh kalah. Jia Tuoli sepertinya sudah gila. Cheng Yu akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Mulai menggunakan lengan kanannya untuk bertahan. Pertarungan ini yang semuanya menyerang. Dan tanpa pertahanan, akhirnya melihat Cheng Yu menyerah lebih dulu. Namun, lengan kanan Cheng Yu sebelumnya telah menjalani operasi besar. Bisakah dia masih bertahan? Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Apa? Cheng Yu benar-benar ingin melanjutkan. Cheng Yu sepertinya menunjukkan bahwa selama dia sadar, dia akan terus berjuang sampai akhir. Penonton di bawah panggung juga terkejut dengan semangatnya dan bersorak untuknya. Sepertinya mereka juga enggan untuk pertandingan yang begitu luar biasa berakhir dengan satu pihak menyerah. Tanganmu sudah tidak bisa menahan satu pukulan pun. Pukulan berikutnya akan membuatmu KO. Ayo. Sudah waktunya mengakhiri ini. Kamu adalah lawan yang terhormat. Aku sangat senang menang melawanmu dalam pertarungan yang adil. Kedua belah pihak mengumpulkan momentum. Mereka berdua sangat jelas bahwa saat berikutnya akan menjadi momen penentu mereka. Cheng Yu sebenarnya menggunakan cederanya sebagai umpan dan mati-matian membalas pukulan kepada Jia Tuoli. Dalam situasi sekarang ini, siapapun yang berdiri lebih dulu akan mendapatkan kemenangan pertandingan. Mari kita menahan napas dan saksikan pemenang terakhir bersama. Cheng Yu, Oh iya, Cheng Yu, Cheng Yu. ayo Cheng Yu. Ayo Cheng Yu. Itu Jia Tuoli. Jia Tuoli bangun lebih dulu. Dia mencoba untuk bangkit. Sampah tetaplah sampah. Tidak akan pernah bisa bangkit seumur hidupnya. ayah tidak akan kalah. Tidak mungkin. Cheng Yu tidak mungkin kalah. Ini tidak mungkin. Terimalah kenyataan. Cheng Yu, kamu sampah. Akan lumpuh bahkan jika dia tidak mati. Semua yang telah dia dapatkan di masa lalu akan menjadi lelukon.
Ini adalah konsekuensi dari tidak mematuhiku. Tapi untukmu, apa yang kamu lakukan hari ini, aku bisa membiarkannya. Siapa yang menyuruhmu menjadi orang yang paling kucintai? Apakah kamu sudah selesai bicara? Cheng Yu, Dia sudah jatuh. Selanjutnya adalah kamu. aku umumkan bahwa pemenang akhirnya adalah Cheng Yu. Bagus sekali. Siapa bilang Kak Cheng akan kalah? Itu hanya keberuntungan. Palsu. Bagaimana? Dia menang. Kamu. Dan kamu. Cepatlah dan latih tinjumu. Ayo pergi. Apa yang kalian lakukan? Memberontak. Datua, berhentilah diam-diam menikmati dirimu sendiri. Kami akan membawamu ke lokasi. Ayo pergi. Hey Ben, ayah menang. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Aku hanya menginginkan Jet Wally. Dia akan dengan mantap memenangkan pertandingan ini. Jika tidak, Anda bisa melupakan duduk di posisi teratas asosiasi tinju. Orang-orang yang menunggu di belakang Anda banyak. Selesai. Semuanya sudah berakhir. Metode yang tidak lazim mungkin mencapai kemenangan sementara, tapi keadilan akan menang. Itulah kebenaran abadi. Aku belum kalah. Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan keinginanmu. Penjaga, kunci kedua orang ini untukku. Tong Tong. Li Jingchuan, kau sampah. Apa yang akan kamu lakukan? Cheng Yu. Kamu tunggu saja. Cheng Yu meraung dengan kekuatan yang mengguncang bumi, memberitahu semua orang bahwa mantan Raja Tinjo telah kembali hari ini. Semua orang di sini, mari The kita film was berikan translated sorakan paling and antusias kita narrated by kepada Raja N-Media. Tinju kita yang tak terkalahkan. Cheng Yu. Raja Tinju Cheng Yu. Raja Tinju Cheng Yu. Tunggu. Aku mengumumkan hasil pertandingan. Tidak sah. Ada apa? Dibatalkan lagi. Apakah ini pertandingan yang diatur lagi? Orang ini pernah didiskualifikasi karena pengaturan pertandingan dari menjadi atlet profesional. Jadi pertandingan ini melanggar aturan. Hasil pertandingan ini tidak sah. Li Jingchuan. Jelas-jelas kamu mengembalikan kelayakanku untuk berkompetisi dan membiarkanku ikut serta dalam kompetisi. Omong kosong. Sebagai ketua asosiasi tinju, bagaimana mungkin aku membiarkan seorang petinju yang mengatur pertandingan kembali ke kompetisi? Kamu memaksaku untuk mengatur pertandingan 6 tahun lalu. Aku tidak setuju. Jadi kamu memberiku obat bios. Akibatnya aku kalah dalam pertandingan. Dan sekarang kamu masih ingin memutarbalikkan kebenaran. Apel, kecuali sebenarnya orang seperti ini. Apa yang dia pikirkan tentang tinju? Mengoceh omong kosong. Apa kamu punya bukti? Tidak ada bukti. Kalau begitu keluar. Kalau tidak, aku akan menuntutmu karena menyebarkan rumor. Saya punya bukti. Ini Tuan Qin, mantan ketua asosiasi tinju. Olahraga tinju, investor utama di baliknya, dan terlebih lagi untuk olahraga tinju, otoritas utama yang tak terbantahkan. Li Jingchuan diduga terlibat dalam beberapa kasus pengaturan pertandingan dan meraup keuntungan besar darinya. Sifat keadaannya sangat mengerikan. Saya mengumumkan bahwa mulai hari ini, mencabut di dalam asosiasi tinju semua jabatannya dan secara bersamaan menyerahkan diri untuk penyelidikan organisasi. Penjaga bawa dia pergi. Kintua, apa yang kamu lakukan? Jingchuan, Anda telah bekerja keras selama beberapa tahun terakhir ini. Saya memberi Anda liburan panjang. Beristirahatlah dengan baik. Bawa dia pergi. Kintua. Kintua, beri aku kesempatan lagi. Kintua. Kintua. Chen Yu. Anda luar biasa. Selama bertahun-tahun, saya selalu menyukai gaya bertarung Anda. Bagaimana menurut Anda? Ketika Anda punya waktu, datanglah ke tempat saya untuk minum teh.
Berhentilah menjadi sangat munafik. Kamu dan dia adalah jenis orang yang sama. Saya suka humor Anda. Teman Anda ini, saya telah memutuskan untuk menjadikan. Aku tidak dalam suasana hati untuk berteman sekarang. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi sekarang. Hei tunggu. Apakah Anda mencari istri dan anak Anda? Saya membawa mereka semua untuk Anda. Lihat, Chen Yu, Ayah, nikmati sepenuhnya. Kebahagiaan reuni dan kemenangan. Saya menantikan kabar Anda. Jika Anda tidak datang mencari saya mungkin akan datang mencari Anda. Tong Tong. Gadis baikku, ayah luar biasa. itu hanya karena Tong Tong menyemangati ayah Film was dan memberiku translated kekuatan. and Chen Yu, narrated by masalah M. dari 6 tahun yang lalu. Mari kita bicarakan nanti setelah kita kembali. Chen Yu trofimu. Tiala. Aku punya satu. Kalian bisa menyimpan yang itu. Kamu sudah melihatnya lebih dari 100 kali. Dan kamu masih menyeringai bodoh di sini. Ini bahkan bukan kompetisi resmi. Apakah kamu harus sebahagia itu? Aku tidak senang. Karena aku memenangkan pertandingan. Tahukah kamu? Ini adalah foto keluarga pertama. Kita bertiga. Sekarang setelah pertandingan selesai. Setengah kalimat yang tidak sempat kucapkan waktu itu. Bisa kucapkan sekarang. Chen Yu, Apapun yang ingin kau katakan. Tunggu sampai aku memenangkan pertandingan. Ling Xuan, Chen Yu aku. Kamu pergi dulu. kau duluan. Mengenai apa yang terjadi sebelumnya, aku minta maaf. Itu adalah kesalahanku salah paham padamu tentang pengaturan pertandingan. Dan Tong Tong, Biarlah yang lalu biarlah berlalu. Mulai sekarang kita. nanti. Hal-hal mengenai masa depan. Mari kita bicarakan nanti. Aku minta maaf. Aku belum siap. Kamu harus fokus pada pemulihan lukamu. Nikmati sepenuhnya. Kebahagiaan reuni dan kemenangan. Saya akan menunggu kabar Anda. Jika Anda tidak datang mencari saya mungkin akan datang mencari Anda. Aku ada urusan yang harus diselesaikan dan harus pergi sebentar jaga anak kita baik-baik. Tong Tong. Tong Tong jangan menangis. Ayah pergi kemana? Tong Tong tidak tahu. Saat Tong Tong bangun, ayah sudah pergi. The film was translated Aku harus and pergi sebentar. narrated by M. Media. Jaga anak kita. Datang. Pulih dengan baik. Mari duduk. Apa maksudmu dengan ini? Jangan terlalu tegang. Saya seorang pengusaha, bukan seorang kriminal. Saya hanya mengkhawatirkan Anda. Jangan khawatir. Saya tidak akan menyakiti istri Anda dan anak Anda. Apa yang kumiliki yang pantas kau khawatirkan? Saya suka menonton Anda bertinju. Gaya Anda. Tinju Anda. Terlalu indah. Kalau begitu kau bisa daring dan cari video aku bertinju. Cukup untuk orang seusiamu, untuk ditonton sampai mati. Tidak perlu bertarung.
Saya hanya menyukai Kakak Teng. Kepribadian yang lugas. Kakak Teng. Saya belum selesai bicara. Aku. Seperti Anda bertinju untuk saya. Kakak Teng. Bagaimana selama Anda bekerja untuk saya? Saya jamin, Anda bisa mendapatkan uang sebanyak ini setiap bulan. Kau akan sebaik itu. Jangan cemas. Saya belum selesai bicara. Aku. Semoga Anda bisa memenangkan pertandingan yang saya biarkan Anda menangkan. Kembalinya mantan juara tinju. Terlahir kembali dari abu. Sungguh trik yang hebat. Apa itu tadi? Tadi ketika Anda masuk, saya melihat Anda bersinar dengan cahaya keemasan. Ini semua uang tunai. Tidak ada kesepakatan. Aku bertinju. Bukan hanya untuk uang. Anda masih terlalu muda. Kepala Anda penuh dengan cita-cita dan keyakinan. Ketika Anda mencapai usia saya, Anda akan tahu apa yang terbaik. Ini yang terbaik. Bagaimana menurut Anda jika Anda menyetujui proposal saya? Saya jamin Anda akan segera masuk kompetisi nasional. Jika tidak, dengan skor Anda saat ini, paling-paling Anda akan bertarung di kompetisi kecil. Ditambah lagi kejuaraan tinju yang akan datang. Tubuh Anda penuh dengan cedera dan penyakit. Bisakah Anda mengatasinya? Kalau begitu aku tidak perlu kau khawatirkan. Pikirkan istri dan anak-anak Anda. Dengan kemampuan Anda saat ini, seberapa jauh Anda pikir Anda bisa melangkah? Anda hanyalah seorang orang tak punya uang. Anda tidak layak menjadi menantu keluarga lu atau ayah dari anak-anaknya. Mengerti sekarang? Foto-foto yang bagus. Terima kasih. Jing Chuan, putihmu hampir habis. Selanjutnya, lakukan dengan caraku. Tong Tong, Tong Tong. dokter. Tong Tong dia sudah bisa bicara sekarang. Penyakitnya seharusnya sudah sembuhkan. Meskipun anak itu sudah bisa berbicara normal, secara patologis, kondisinya memburuk. Saya sarankan membawa anak itu ke luar negeri untuk berobat sesegera mungkin. Baiklah, aku akan mengaturnya agar dia segera pergi ke luar negeri untuk perawatan. Tong Tong, Ibu. Penyakitku. Bisakah kita tidak memberitahu ayah? Aku suka ayah. Cara dia terlihat di ring. Dia terlihat paling keren seperti itu. Jika kita memberitahunya, dia pasti tidak akan pergi berpartisipasi dalam pertandingan ini. Aku ingin selesai menonton ayah bertarung sebelum menjalani operasi. apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah sudah kubilang untuk menjauhi putriku? Ibu, aku berbeda dari diriku yang dulu. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku pasti akan menjaga dengan baik ibu dan anak itu. Jangan panggil aku ibu. Aku tidak punya menantu sepertimu, yang bahkan tidak mampu membayar biaya operasi putrimu sendiri. Aku bisa bertarung sekarang. Anggap uang ini pinjaman yang kau berikan padaku. Aku pasti akan membayarmu kembali. Apakah kamu pikir kamu masih juara tinju? Kamu sudah tidak bertarung selama bertahun-tahun. Dan kamu bahkan mematahkan satu tangan. Sekarang kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kejuaraan tinju. Aku memberitahumu, kamu harus segera tinggalkan ibu dan anak itu sendirian. Kalau tidak, biaya medis putrimu, aku tidak akan membayar sepeser pun. The film was translated and narrated by M Media. Jiang Yu, Cheng Yu, Jiang Yu, Cheng Yu. Ayo Chen Yu. Semangat ayah. Ayo Cheng Yu.
Halo semuanya, ini adalah turnamen Raja Tinju, tempat pertandingan seleksi. Pertandingan ini belum dimulai, tetapi antusiasme penonton langsung sudah membakar seluruh arena. Adapun kompetisi ini sedang diadakan secara serentak di berbagai tempat di seluruh negeri. Berdasarkan situasi poin para petarung tahun ini, peringkat ditentukan. Semakin tinggi peringkat petarung, semakin tinggi poin yang mereka terima. Poin yang diperoleh penantang juga lebih tinggi. Petarung yang pertama mencapai 1000 poin akan mengamankan tiket ke final nasional tahun ini. Kawaki menang. Dalam turnamen ini, yang paling banyak mendapat sorakan adalah Kawaki sang petarung dari Jepang. Hari ini, dia sudah mengalahkan lebih dari 30 petinju Huaguo. Meskipun poinnya sudah cukup, dia masih menganggapnya sebagai kesenangan, membantai di atas panggung. Kalian orang Huaguo, tidak ada di antara kalian yang bisa bertarung. Dan Cheng Yu kembali kali ini, dengan keyakinan tertentu, setelah tidak bertinju selama bertahun-tahun, Cheng Yu menang. akan memulai dari nol, dan memulai perjalanan panjang untuk mencapai 1000 poin. Ini sudah pertandingan Cheng Yu hari ini. Pertandingan ke-8 hari ini. Kembalinya veteran ini ke arena kejuaraan tinju. Sudah merupakan upaya putus asa. Tapi apa yang dia lakukan sangat tidak masuk akal. Memaksakan diri sekeras ini. Bahkan jika dia berhasil masuk ke turnamen utama, dia mungkin tidak bisa mengatasi cedera dan penyakit. Ayah, Sepertinya Cheng Yu telah benar-benar kehabisan energi. Bisakah dia masih melanjutkan pertandingan? Bisakah kau masih melanjutkannya? Sepertinya Cheng Yu bersiap untuk menyerah dalam kompetisi. Jika kau tidak bisa, jangan bertarung. Kita masih punya cukup waktu. Jangan terlalu memaksakan diri. Ibu. Aku mohon padamu, aku merasa bersalah kepada mereka ibu dan anak itu. Tolong beri aku satu kesempatan untuk menebus dosa-dosaku. Kecuali, kamu bisa memenangkan kejuaraan dalam turnamen Raja Petarung, kalau tidak orang sepertimu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi menantu keluarga lu. Baiklah. Kau tunggu. Aku The pasti film was akan mencapai final. translated Baiklah, and narrated jika by kamu M. benar-benar Media. bisa mencapai final, aku akan membayar untuk menyelamatkan putrimu. Tapi, putrimu, bisakah dia menunggu? Tidak ada cukup waktu. Apa? Cheng Yu sebenarnya masih bertarung, mampu berkompetisi terus-menerus. Sungguh sistem kompetisi yang kejam. Tapi bagi yang kuat, ini adalah kesempatan untuk membuktikan diri. Cheng Yu memang mantan raja. Hanya auranya yang mendominasi dunia cukup untuk membuat lawannya gemetar ketakutan. Bertarung 8 pertandingan berturut-turut. Kau ingin mengalahkanku. Hari ini aku akan membiarkanmu merasakan harga dari meremehkanku. Cheng Yu, ayah, Cheng Yu? Cheng Yu jatuh. Ini adalah Cheng Yu. Pertama kalinya dia dirobohkan hari ini. Apakah ini berarti Cheng Yu telah mencapai batasnya? 1, 2, ayah, 3. Sejujurnya, penampilan Cheng Yu di pertandingan ini, aku tidak memahaminya. Seleksi akan berakhir. Masih tersisa 3 hari. Dengan kondisinya saat ini, dia sebenarnya punya cukup waktu untuk mengumpulkan poin yang cukup. jika tidak bisa, jangan bertarung. Kita masih punya cukup waktu. Jangan terlalu memaksakan diri. Jika kamu bisa mencapai final, aku akan membayar untuk menyelamatkan putrimu. Tapi, bisakah putrimu menunggu? ayah, Sebagai veteran Cheng Yu, memenangkan 7 pertandingan berturut-turut, sudah luar biasa. Bisakah dia terus berdiri dan memecahkan rekor? Bisakah dia masih berdiri? Cheng Yu, bertahanlah. Bertahanlah. Cheng Yu bangkit lagi, tapi tidak ada yang tahu mengapa dia melakukan ini. Untuk apa sebenarnya ini? Sepertinya ini untuk semacam pembuktian. Mungkinkah karena orang Jepang berada di dunia tinju Huaguo, mengejek dengan sembrono, ingin menghapus penghinaan? Jika kau lelah, berbaringlah. Kau sudah tua. Serahkan masalah penghapusan penghinaan ini kepada kami. Masa depan adalah milikmu. Tapi sekarang, itu harus menjadi milikku. Skor Cheng Yu telah mencapai 975 poin. Bisa selesai setelah pertandingan ini, mendapatkan 1000 poin. Cheng Yu tidak bertindak impulsif. Dia secara rasional mengatur lawan-lawannya. Dia ingin hari ini untuk mendapatkan tiket ke final.
Tapi lawan-lawannya, semuanya adalah pemimpin generasi muda, bukan orang biasa. Chen Yu, Chen Yu terlihat seperti dia telah kehabisan kekuatan fisiknya. Ketika dia muda, dia pasti bisa menyelesaikan pertandingan ini, menyelesaikan apa yang ada di hatinya. Obsesi yang tidak diketahui, tapi dia sudah tua sekarang. Tapi kami tetap ingin memberikan veteran ini rasa hormat tertinggi kami. Tong Tong, kau baik-baik saja. Tong Tong, Ibu akan membawamu ke rumah sakit. Tong Tong. Mengapa kau mendorong? Menyebalkan. Tolong biarkan kami lewat. Anakku sakit dan perlu ke rumah sakit. Pertandingan hampir selesai dan tidak akan lama lagi. Ada begitu banyak orang sekarang. Bagaimana kau bisa menyelinap? Tong Tong, Chen Yu, cepat menangkan pertandingan sialan ini untukku. The film was translated and narrated by M Media. Beri jalan untukku. Cepat, cepat ke rumah sakit. Cepat. Rinjil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cheng Yu menang. Apel, Cheng Yu sebenarnya benar-benar menyelesaikan sebuah keajaiban. Menyelesaikan 8 kemenangan beruntun. Ini adalah pertama kalinya dalam 6 tahun Cheng Yu. Sekali lagi mendapatkan tiket ke final kejuaraan tinju. Cheng Yu, Cheng Yu, Cheng Yu. Ibu, tolong. Mengemudi ke rumah sakit, cepat. Aku baru saja menonton pertandingan. Dan itu sangat seru. Aku sedikit terharu. Kamu melakukan ini untuk ibu dan anak itu. Ingin menang. Hadiah uang dari pertandingan kejuaraan kan. Jika kamu butuh uang katakan saja padaku. Aku punya uang. Aku bisa memberikannya semua padamu. Kamu adalah seorang talenta. Aku sangat menghargai talenta. Kau akan sebaik itu. Popularitasmu sangat tinggi sekarang. Ketika sampai di final, peluangmu akan lebih tinggi lagi. Itu sangat berlebihan. Selama kamu secara sukarela kalah dalam pertandingan itu, aku jamin, apa yang kamu dapatkan The film akan was lebih banyak dari translated apa yang and akan kamu menangkan narrated by sebagai M juara. Media. Lagi pula, jika kamu kalah tahun ini, kamu selalu bisa membalasnya tahun depan. Saat itu, kamu akan tetap menjadi orang yang mengalahkan orang Jepang itu. Bagaimana? Kamu putuskan apa yang harus dilakukan. Membuatku mengalah dalam pertandingan. Sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraniku. Tidak ada diskusi. Kamu tidak tahu bagaimana beradaptasi. Kamu akan hancur. Tiga tiket pesawat ini untuk Jerman. Bagaimanapun juga kamu adalah ayah Tong Tong. Kamu harus menemaninya sampai operasi selesai. Pertandingan itu. Tiket masuk ke kejuaraan tinju. Dan tiket pesawat ini. Kamu hanya bisa memilih satu. Tapi aku menyarankanmu, kamu harus memilih tiketnya. Di tubuhmu, beberapa patah tulang. Kamu tahu betul di hatimu. Kamu sama sekali tidak bisa bertanding. Apalagi memenangkan kejuaraan. Setelah kamu pensiun, kamu tidak hanya tidak bisa bertanding, tapi kamu juga akan ditinggalkan dengan tubuh penuh luka. Bagaimana? Kamu tidak mungkin berencana membuat orang bodoh sepertiku menopangmu seumur hidup kan? Ambillah. Untuk terakhir kalinya, sebagai seorang suami dan ayah, berdiri di sisi mereka. Cheng Yu, ibuku setuju untuk menyediakan dana operasi untuk mengobati penyakit Tong Tong. Ibuku sudah menerimamu. Cheng Yu, kau. Cheng Yu, apa yang terjadi?
Ada apa denganmu? Cheng Yu, Tong Tong bisa pergi ke luar negeri untuk perawatan sekarang. Kau tidak ingin dia tepat setelah operasi, saat dia membuka matanya. Melihatmu seperti ini kan? Lihat, tiketnya sudah dibeli. The film was Kita akan berangkat translated besok and pagi-pagi. narrated Setelah by Tong M Tong Media. selesai operasi, keluarga kita akhirnya bisa. Aku tidak akan ikut. Kau, apa yang kau katakan? Aku bilang. Pergi sekarang juga. Apa kau mendengarku dengan jelas? Cheng Yu, apakah ibuku memberimu masalah lagi? Aku akan bicara dengannya. Jangan seperti ini. Bagaimana jika dia melakukannya? Bukankah kau selalu paling mendengarkan ibumu? Keluar sekarang juga. Aku tidak akan pergi. Cheng Yu, tidak peduli kau menjadi apa, Tong Tong dan aku akan selalu bersamamu. Berhentilah bersikap munafik. Ketika aku terpuruk, kau meninggalkanku. Sekarang setelah aku kembali ke puncak, kau kembali untuk membujukku. Kau menjijikan seperti ibumu. Tentang apa yang terjadi sebelumnya, bukankah aku sudah menjelaskan semuanya? Aku tidak percaya kau akan mengatakan hal seperti itu. Pergi, kau ikut denganku menemui Tong Tong. Aku tidak percaya kau akan mengatakan hal seperti itu di depannya. Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Kau ibu dan anak, berhentilah menyeretku ke bawah. Kau tidak ada saat aku lumpuh. Sekarang setelah aku sembuh, cepatlah pergi dan menghilang. Cheng Yu, apa kau tahu? Apa yang kau katakan? Aku bilang aku tidak mau melihatmu lagi. Setelah aku memenangkan kejuaraan tinju, kecantikan apa yang tidak akan kumiliki? Ketika saat itu tiba, aku bisa punya banyak anak-anak yang sehat. 100 kali lebih baik daripada kau dan si bisu kecil itu. Cheng Yu, aku benar-benar salah menilaimu. Kejuaraan tinju final. Setelah serangkaian pertandingan, dua finalis adalah salah satunya adalah seorang petinju dari Jepang, dijuluki mesin pembunuh, Kawake. Petarung lainnya adalah juara tinju legendaris yang telah kembali sebagai raja setelah 6 tahun. Juara tinju legendaris, Cheng Yu. Cheng Yu sebagai benteng terakhir tinju Huaguo, membawa harapan semua orang. Sekarang dia tetap diam, mengumpulkan kekuatannya, memilih untuk tetap di atas panggung. Sekarang, mari kita sambut kedua petinju. Dengan cedera separah ini, kau masih bersikeras bertarung di pertandingan ini. Tidakkah kau takut mati diri? Kita akan menang. Kalian semua. Semangat ayah. Tong Tong, pergi. Cheng Yu, Cheng Yu. Maju, Cheng Yu. Cheng Yu. Apa yang kau teriakkan? Hari ini, aku akan melumpuhkan juara tinju kalian. Aku akan membiarkan kalian bodoh. Orang Huaguo tahu apa itu tinju sejati. Cheng Yu, hajar dia. Biarkan dia meremehkan kami Huaguo. Pukul dia kembali ke tanah air Jepangnya dengan satu pukulan. Kalahkan dia. Kalahkan dia. Ronde pertama. Mulai. Pertandingan resmi dimulai. Pertandingan ini telah menyebabkan RATNJ melonjak 10 kali lipat karena petarung Jepang. Bagaimanapun Tuan Kawake telah berulang kali memprovokasi petarung Huaguo. Ini juga memicu ketidakpuasan massa. Kita bisa melihat bahwa penonton di lokasi sangat menantikan juara tinju lama kita Cheng Yu bisa memenangkan pertandingan hari ini. Dan peluang pertandingan telah mencapai 10-1 hari ini. Kintua, sesuai dengan instruksi Anda, semua 10 juta dipertaruhkan pada Kawake. Kali ini, jangan seperti terakhir kali, dia poli itu. Dan mengalami kemalangan lagi. Kawake adalah musuh alami Cheng Yu. Kali ini, saya jamin ini anti gagal. 10 kali lipat peluangnya. Cheng Yu ini benar-benar seorang debius. Tepat setelah kembalinya dia memiliki tingkat persetujuan yang sangat tinggi.
Tapi tidak peduli seberapa tangguh dia. Jika dia tidak bisa digunakan olehku, maka aku akan melumpuhkanmu. Pengenalan Kawake telah meningkatkan jumlah penonton tinju lebih dari 1 tingkat. Seluruh dunia tinju dan penonton Huaguo ingin mengulitinya hidup-hidup. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Chang Yu tidak punya peluang untuk menang. Kali ini kita mendapatkan keuntungan besar. Bagus sekali. Di awal pertandingan, Chang Yu langsung memasuki kondisi dan melancarkan serangan sengit pada Kawaki. Setiap pukulan ini tampaknya mengembalikan kehormatan bagi dunia tinju Huaguo. Dunia tinju. Apakah gerakan ini terlihat familiar? Ini adalah gerak kaki khas juara tinju Cheng Yu. Gerak kaki khas. Kawaki sebenarnya memiliki gerak kaki yang sama dengannya. Persis sama. Ini rutin tinju dan gerak kaki mereka benar-benar identik. Apakah menarik meniru orang lain? Aku berbeda darimu. Dengan teknik yang sama, aku lebih muda darimu, lebih cepat dan pukulanku lebih berat. Kemampuanku menahan pukulan lebih kuat. Dalam pertandingan ini, kau tidak punya peluang untuk menang. Dan putrimu mungkin tidak akan bisa menunggu hari kau menjadi juara tinjukan. Bagaimana rasanya dijatuhkan oleh gerakanmu sendiri? Jing Chuan, di mana kamu mendapatkan talenta seperti itu? Kali ini, kamu telah bertemu versi dirimu yang lebih kuat. Saya ingin melihat bagaimana kamu bisa menciptakan yang disebut keajaiban. Keduanya bertarung sengit. Kawaki sepertinya memiliki kemampuan membaca pikiran, membongkar gerakan Cheng Yu satu persatu, dan membalas dengan gerakan yang sama. Kecuali Cheng Yu menemukan strategi balasan atau mengubah gaya tinjunya dalam waktu singkat. Jika tidak, dia tidak punya peluang untuk menang. Chen Yu, Bertarung dengan indah. Pecundang tetaplah pecundang. Ketika putri bajinganmu meninggal di meja operasi, kamu juga akan kalah dalam pertandingan dan menjadi pecundang. Lu Lingxuan akan menjadi wanitaku. Dokter, bagaimana kondisi putriku? Kondisi putrimu lebih buruk dari yang diperkirakan. Situasinya mungkin tidak terlalu optimis. Tolong dokter, selama kau bisa menyelamatkan putriku, aku akan membayar berapapun uangnya. Ini bukan tentang uang. Kami pasti akan melakukan segala yang mungkin. Tapi, kau juga harus mempersiapkan diri secara mental. Putrimu ada kemungkinan tertentu untuk menjadi vegetatif. Aku lebih kuat darimu. Menyerahlah dengan cepat. Kau jelas tahu kau tidak bisa mengalahkanku. Mengapa kau masih berdiri? Apakah kau ingin menjadi pahlawan Huaguo? Aku tidak ingin menjadi pahlawan. Aku juga tidak sehebat itu. Aku hanya ingin memenuhi janji yang kubuat pada putriku. Luka-luka di tubuhmu tidak bisa lagi menahan beberapa pukulan lagi. Jika kau terus bertarung, kau akan mati. Tidak peduli seberapa parah lukaku. Itu tidak separah luka putriku. Pertandingan ini, aku harus menang. Keluarga pasien datang ke sini sebentar. Cepat bicara padanya. Selama kita bisa membuatnya sadar selama operasi, masih ada harapan. Tong, bangun cepat. Jangan menakuti ibu. Apa kau tidak ingin melihat ayah di ring tinju? Tong. Cepat, anak itu mendengar 2 kata ayah dan bereaksi. Cepat cari cara agar dia mendengar suara ayahnya. Hidup dengan menghadapi kematian. Berhenti bercanda. Hidup adalah hidup. Mati adalah mati. Tidak ada yang bisa terus menciptakan keajaiban. Kamu dan putrimu bisa bersatu kembali dengan bahagia di surga. Chen Yu, bangun. Cheng Yu bangun. Bangun. Ini Raja Tinju Huaguo kalian. Kau benar-benar sangat mengecewakanku. Kalian orang Huaguo. Semuanya sampah. Sampang. Cepat angkat teleponnya.
Cepat, 1, 2, 3. Cheng Yu telah jatuh. Apakah Cheng Yu pingsan? Jika begitu, pertandingan akan berakhir. Jatuh itu The film was membiarkannya lolos dengan mudah. translated and Akan lebih narrated baik by jika M dia mati Media. di ring. Kintua, kali ini, kamu mendapatkan penuh 30 juta. Tunggu sampai tahun depan. Jika kita memperkenalkan beberapa lagi, petarung asing, popularitas akan terus meningkat. Dan uang akan tak ada habisnya. Aku yang biasanya tidak bercanda. Terhibur olehmu. apakah wasit akan mengumumkan hasil pertandingan? Apakah dunia tinju Huaguo benar-benar akan didominasi oleh Kawaki? Ini sungguh terlalu memalukan. Luling Xuan. Chen Yu. Telepon Tong. Cheng Yu sebenarnya masih sadar. Huaguo kita belum kalah. Ayo Cheng Yu. Ayo Cheng Yu, Bagus kamu sudah bangun. Lumpuhkan dia segera. Mengapa? Mengapa kau masih bisa berdiri? Ayo. Tong, kamu adalah anugerah dari Tuhan yang dibawa untuk ayah. Karena kamu, hanya ayah yang bisa melewati hari-hari putus asa itu. Bisa dibilang, ayah hidup untukmu. Jadi tolong, jangan mati untuk ayah. Kita berjanji satu sama lain. Untuk memenangkan kemenangan ini, ayah akan memenuhi janji ini lebih dulu. Dan kamu juga tidak boleh mengingkari janjimu. Oh ya, apa yang sebenarnya terjadi? Keduanya justru jatuh ke tanah secara bersamaan. Siapa sebenarnya pemenangnya? oh ya, Cheng Yu. Cheng Yu. Itu Cheng Yu. Cheng Yu berdiri sebelum Kawamaki. Sebagai bentang terakhir, dunia tinju Huaguo. Meskipun dia penuh luka, dia tetap berdiri. oh ya, 2, 3, 4, 5. Ini adalah Kawamaki. Jatuh pertama dalam pertandingan ini, apakah masih ada kesempatan baginya untuk bangun? Show akun. Staf medis, petugas tandu, Cheng Yu. Cheng Yu memanjatkan permohonan kepada para dewa. Yang menjawabnya adalah dirinya 6 tahun yang lalu. Dan mereka yang memperhatikannya, jutaan penonton, serta kerabat dan teman-teman. Dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk mempertahankan kehormatan tanah air. Dan kehormatannya sendiri. Mari kita berseru. Raja Tinju Cheng Yu. Raja tinju Cheng Yu. Raja Tinju Cheng Yu. Dia sudah sadar. Operasinya berhasil. Kintu, apakah kamu baik-baik saja? Bukankah kamu bilang Kawamaki akan menang? Itu 10 juta milikku. Ini lebih dari sekadar 10 juta. Seseorang melaporkan bahwa kau dicurigai mengorganisir pertandingan palsu untuk mencari keuntungan, melukai dan mengancam atlet, melibatkan puluhan juta. Sifatnya sangat buruk. Sekarang sesuai hukum kau dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan dicabut semua properti. Jia Tuoli. Kamu mengkhianati saya. Jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, pergi ke penjara dan katakan pada dinding bahwa dia pergi. 3 bulan kemudian, ini ayah, ini ibu, ini aku. kamu menggambar ayah sangat jelek. Kau jelas sangat tampan. Jia Tuoli. Aku dengar kau pulih dengan baik. Aku baru saja membuka sasana tinju. Apakah kau tertarik pada tinju? Tinju sudah tidak mungkin. Tangan kanan emas saya tidak tersedia saat ini. Namun, aku mungkin akan mempertimbangkan menjadi pelatihmu.